Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang mulia Mutia sudah menyampaikan pendahuluan dan sambutan. Terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada panitia, narasumber yang luar biasa, Mbak Dona yang mengawal kita dari pekan lalu sampai sekarang, dan para peserta. Tiga setelah beberapa forum maraton yang merupakan rangkaian dari launching dan bedah buku yang baru saja terbit bulan ini. Semoga ya, tentu saja semua evaluasi, masukan-masukan akan menjadi bekal untuk penyempurnaan selanjutnya. Sesuai dengan tema yang digagas dan direncanakan, yaitu mencari format filsafat kontemporer. Kalau kita merujuk babak ya, sampai dari yang klasik sampai yang belakangan disebut kontemporer atau mutakhir, itu akan sangat lazim sekali bisa kita temukan. Tapi dalam filsafat Islam, sejarah ini organisasinya masih belum tegas. Kira-kira kalau filsafat Islam klasik itu dari titik mana sampai titik mana, ya. Kita urut kronologisnya, kemudian abad pertengahannya apa dengan nomenklatur yang sama untuk dibandingkan lebih mudah dengan filsafat barat. Setelah itu ada filsafat modernnya dalam Islam, kemudian ada filsafat kontemporer, dan mutakhir saya tidak tahu, dan selama ini masih belum ada ahli sejarah yang lantas memperiodisasi sejarah filsafat Islam. Tentu ini ada sebabnya ya, nanti akan saya sampaikan, tapi untuk supaya masih tetap dalam koridor bedah buku, ya saya hanya akan memberikan satu catatan saja. Pertama terkait dengan penerjemahan ini, sekali lagi ada pengantar yang sengaja saya bubuhkan sebagai metode penerjemahan. Dan itu yang akan kami anut, kami melakukan pengalih bahasaan mistisisme Islam ke dalam bahasa Indonesia. Tentu hasilnya kurang lebih seperti yang diterjemahkan dengan tetap memperhatikan ada banyak istilah-istilah yang tidak diadaptasikan secara sebagai istilah teknis, sehingga mungkin akan kita putus asa. Dan saya juga mengasih perasaan tadi menghambat membaca buku karena mungkin sudah ya karena teknis, karena itu mengingat karakter keteknisannya mulai dari peristilahan tadi itu, maka ke depan saya kira perlu ada dua buku yang bisa menyederhanakan buku ini. Pertama, buku kamus ya, walaupun memang di pengantar saya berusaha buku ini sendiri menjadi kamus untuk dirinya sendiri. Dan umumnya demikian, kurang lebih setiap penulis akan berusaha menuangkan segenap gagasannya dalam buku yang sama. Kalau tidak diperoleh, maka diupayakan untuk memberikan penjelasan yang lain di karya yang lain. Tapi meski demikian, minum air putih yang banyak. Ke depan nanti Halo Pak Ahmad. ya, ke depan nanti Sudah. Ke depan nanti akan direncanakan ada dua karya lain lagi yang terkait dengan buku ini. Pertama,
Kamus Filsafat. Yang kedua, buku Saduran dengan bahasa yang lebih cair, tentu saja populer, sehingga bisa mengakomodasi sebagian penantian dan harapan kita untuk lebih mudah lagi mempelajari buku ini. Dan tentu saja, sekali lagi karena teknis, buku ini seringkali saya ungkapkan kalau kita membacanya tidak dengan cara dengan tidur-tiduran, ya, walaupun kemarin juga sahabat Karja mengatakan kalaupun ketiduran ya itu sudah keberuntungan. Nah, karena itu pula perlu ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, ya belajar kepada gurunya. Yang kedua, mendiskusikan, tidak dengan membaca sendiri. Nah, dengan diskusi saya kira akan bukan hanya memperkaya pemahaman, tetapi juga memperkaya sudut pandang, bahkan kritik ya terhadap buku, termasuk terhadap terjemahan. Nah, ini sekelumit tentang buku filsafat, kitab filsafat. Berikutnya terkait dengan karakter buku ini yang bila dibandingkan dengan karya yang ada, umumnya terkait dengan filsafat sekali penulis atau penerjemah pengantar filsafat itu seringkali banyak ya. Terkait dengan pengantar-pengantar lebih banyak justru kita temukan kaitannya karya tadi dengan filsafat. Tapi buku ini bukan pengantar, dan memang bukan pengantar. Penulis juga tidak mengharapkan buku ini sebagai pengantar, kecuali kita membaca buku ini dalam rangka menguasai level tinggi dari buku di atas buku ini ya. Seperti karya-karya Mullah Sadra, ya. Kemudian karya-karya Suhrawardi, termasuk karya pengantar. Tetapi juga sudah memadai untuk kita menguasai filsafat Islam sebagai disiplin ilmu. Dari mana kita mulai, ya masalah apa yang pertama kali harus kita pelajari, lalu dasar-dasar atau prinsip ilmu filsafat itu sendiri apa saja juga dituangkan dalam pengantar, sampai ke titik akhir, persoalan terakhir dalam ilmu ini apa, lalu persoalan apa saja di sepanjang awal dan akhir. Nah, dan diharapkan pada jilid kedua kita sudah bisa menuntaskan. Untuk sementara ini kan jilid pertama, jadi jilid kedua sedang dalam proses pengeditan, mudah-mudahan bisa segera tuntas dan bisa dinikmati bersama dengan jilid pertama ini. Tentu ada pembahasan-pembahasan yang ditangguhkan oleh penulis ke jilid kedua, karena itu ini sebuah hal yang sangat mendesak untuk segera jilid kedua digarap dan diterbitkan. Nah, terkait sekali lagi dengan tema kita hari ini, yaitu format filsafat. Ya, filsafat Islam, bisa juga filsafat Barat ya. Lantas buku ini termasuk periode yang keberapa? Apakah periode di klasik? Tentu saja tidak ya. Periode modern ataukah kontemporer? Saya tidak tahu, karena memang dalam periodisasi sejarah filsafat Islam kita tidak menemukan ketegasan ya, klasifikasi tadi ya, periodean tadi itu kita tidak menemukan. Persoalannya ada pada kekurangan atau kekurang pedulian para filosof muslim, termasuk para sejarawan muslim, akan sejarah filsafat Islam itu sendiri. Dan kecenderungan para filosof muslim dalam mengkaji filsafat, justru mereka lebih pada persoalan-persoalan, pada masalah-masalah, pada teori-teori. Jadi mungkin sementara ini untuk sebagian kalangan filsafat dipelajari dari sisi ketokohan, ya, atau dari sisi kronologi, atau dari sisi sejarah. Karena itu karya-karya tadi itu ya, karya-karya filsafat yang meneliti filsafat dari sisi tokoh, dari sisi sejarah, kronologi, dan hubungan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, antara satu aliran dengan aliran yang lain, antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Sementara dalam filsafat Islam, kecenderungan meneliti filsafat bukan dari sisi ketokohan, bukan dari sisi kesejarahan dan kronologi, tetapi dari sisi persoalan. Dan persoalannya pun begitu ketat, yaitu yang terkait sejauh
dengan filsafat sebagai ilmu. Sekali lagi, filsafat sebagai ilmu. Nanti akan saya kemukakan beberapa definisi filsafat supaya kita tidak menyalahpahami yang dimaksud dengan buku ini apa. Boleh jadi kita tidak mendapatkan apa-apa, karena memang dari awal kita menantikan sesuatu yang tidak relevan dengan buku ini. Dan buku ini dimaksudkan dengan pengertian yang khusus terkait dengan filsafat. Dan karena itu pula, saya kira kalaupun ada pembahasan, dan memang ada pembahasan dalam buku ini terkait dengan sejarah filsafat, ini sebuah penyimpangan, tapi penyimpangan yang positif, di mana sebelum Islam itu tidak dimulai dengan pembahasan sejarah, dan tidak ada pembahasan sejarah kecuali akan kita temukan dalam karya-karya seperti Suhrawardi, memulai dari sejarah, meninjau dulu, kemudian baru masuk ke penelitian atas masalah, pemecahan masalah, lalu mengurai implikasi-implikasi dari pemecahan masalah tersebut. Nah, jadi salah satu keunikan dari buku ini yaitu tinjauan kesejarahannya, dan tentu saja boleh jadi ada kritik misalnya terkait dengan referensi-referensi yang tidak dibubuhkan di sini. Tapi meski demikian, saya kira perlu diamati juga analisis-analisis yang dilakukan oleh penulis dan terhadap filsafat Islam, termasuk perbandingannya dengan filsafat Barat. Seperti sebagai contoh saja yang akan saya lakukan lebih lanjut, ya ada di ini. Nah, ini satu peta dinamika filsafat dari awal masuk ke dunia Islam, kemudian berkembang sampai di Neo-Sadrian, ya. Mulai dari tradisi Islam, ya, berupa teks suci yaitu Wahyu, kemudian dialog dengan peradaban Yunani, Persia, dan India. Boleh jadi ada peradaban lain yang juga berdialog dengan tradisi Islam yang membentuk budaya kaum muslimin atau peradaban kaum muslimin, di mana sejak awal kali filsafat masuk melalui peradaban Yunani, juga termasuk filsafat Persia, ada juga filsafat India yang masuk ke dunia Islam, melahirkan filosof-filosof yang karakternya polimat, ya, yang menguasai berbagai bidang ilmu, utamanya direpresentasikan oleh sosok Ibnu Sina. Lalu kemudian beranjak dari filsafat peripatetisme. Mungkin ada waktunya nanti akan membicarakan apa sesungguhnya Ibnu Sina itu peripatetis atau bukan. Saya termasuk yang percaya Ibnu Sina bukan peripatetisme, dengan mengklasifikasikannya kepada dua era. Nah, berikutnya kita beranjak ke kebijaksanaan kepejalanan. Ya, ini ada di Kindi, Farabi, dan Ibnu Sina yang juga masih mempertahankan karakter polimat pada diri mereka. Bisa diamati oleh rekan-rekan bagaimana saya menerjemahkannya secara benar-benar harfiah. Tidak ada di sini peripatetisme, tidak ada masya'iyah, tapi dengan bahasa Indonesia kebijaksanaan kepejalanan. Lalu berikutnya dari sini kita di tangan kepada Imam Khomeini dan Muhammad Baqir Sadr, dengan karakter mereka seorang sufi, mufasir, teolog, dan politisi, hampir kurang lebih mirip dengan Suhrawardi. Ada beberapa ciri yang bisa kita amati dari Neo-Sadrian. Ya, pertama corak, ya, yang rasionalis sekaligus juga intuitif. Yang kedua, materi yang ada dalam filsafat ini ada tiga. Pertama, filsafat ontologi, yang kedua epistemologi, yang keempat filsafat terapan. Entah itu filsafat politik, filsafat etika, ya, dan filsafat lainnya. Yang ketiga yaitu tokoh, ya. Tokohnya ada tiga untuk sementara yang menginisiasi untuk kembali mempertahankan kebijaksanaan utama dengan Oke. ada filsafat Islam, perbandingan di dalam keluarga para filosof. Dengan Muhammad Baqir Sadr langsung melakukan perbandingan dengan filsafat Barat, sehingga tentu saja jika kita kumpulkan kesemuanya ini akan sangat melengkapi. Kemudian kecenderungan Imam Khomeini lebih ke Ibnu Arabi, ya, ke tasawuf Ibnu Arabi. Sementara Allamah Tabatabai ketika menggali kebijaksanaan utama atau hikmah muta'aliyah, menyajikannya secara lebih cenderung pada Ibnu Sina. Nah, kemudian dari sisi orientasi, sekali lagi komparatif, entah dengan aliran-aliran di dalam keluarga filsafat Islam ataupun dengan filsafat Barat. Bidang-bidang yang lantas berkembang melalui filsafat, pertama tasawuf,
yang kedua usul fikih yang biasanya dikenal dengan logika hukum. Di sini juga ada hermeneutika ya. Usul fikih itu cukup kaya sekali saya kira kalau digali lebih lanjut. Kemudian ada filsafat predikatif. Nah, ini sebutnya hampir mirip dengan filsafat terapan ya. Ini sangat berkembang sekali di dalam tradisi Neo-Sadrian. Kemudian ada pivosi yang dikembangkan filsafat kepada tingkat pra-kuliah, mulai dari kanak-kanak sampai ke SMA. Kemudian di bidang politik, ya ini sangat bergantung pada dinamika politik yang berkembang di suatu negara, terutama di Republik Islam Iran. Kemudian yang keenam yaitu strata pengetahuan, bagaimana lantas dalam filsafat Islam sendiri kita akan temukan 3 bidang ilmu utama. Pertama teologi, maaf saya kira tidak harus teologi ya, tapi saya ubah aja lah kalam. Nah, dari kalam kemudian ada metafisika yang di dalamnya tentu saja ada ontologi dan epistemologi. Berikutnya ada irfan atau tasawuf ya. Nah, strata pengetahuan dimulai dari kalam, kemudian dari kalam beranjak ke metafisika atau ke filsafat dalam pengertian khusus, kemudian dari filsafat lantas beranjak ke tasawuf. Karena itu pula dalam tradisi ini Neo-Sadrian, seseorang tidak diperkenankan mempelajari tasawuf kecuali dia sudah menuntaskan kalam lalu melanjutkannya dengan filsafat. Karena itu pula dalam tradisi ini saya diperkenankan untuk mengambil mata tema terkait dengan disertasi saya, sekalipun jurusan saya filsafat ya di S3, tetapi diperkenankan untuk mengambil tema tasawuf ya, yaitu Agnosiology and Islamic Mysticism. Nah, kenapa? Karena memang di sana itu sudah sulit dipisahkan antara filsafat dengan tasawuf, di mana orang untuk memulai tasawuf dengan filsafat, dan filsafat menjadi sempurna ketika dia melanjutkan ke tasawuf, itu pun tasawuf yang ke Ibnu Arabian. Nah, lantas kira-kira kita berbicara tentang kekontemporaran filsafat Islam ini, tentu saja perlu kita amati filsafat yang berkembang sekarang, apakah masih dalam koridor tradisinya, ataukah memang sudah keluar dari pakem yang ada. Nah, ini saya uraikan beberapa ciri-ciri. Putus kembali Pak Ahmad. Fenomenologis, kemudian direlasikan dengan subjek filsafat ya, utamanya ada, tahu, dan perilaku. Maka seorang filosof ketika dia membandingkan satu persoalan ke subjek-subjek ini, maka akan menemukan relasi-relasi metodik yang bisa kita jabarkan kepada 4 sifat ya, 4 level. Pertama intelektual yang ada pada 2 ini, teoritis dan aplikatif. Kemudian ada moral, ada teknikal, dan ada legal. Secara teoritis ke arah teologis, lalu rasional. Dan yang ke-6 terakhir ini perspektivisme ya, perspektivistik. Ini yang saya kira penting untuk membangun karakter toleransi ya, tidak ada radikal, itu saya kira di perspektivisme. Lalu di aplikatifnya ada orientasi kewahyuan, orientasi ketasawufan, lalu orientasi etika, orientasi hukum, orientasi politik, dan interdisipliner. Di moral juga demikian, menanamkan cinta karena memang filsafat itu filosofia ya. Lalu ada fanatisme dalam pengertian radikal dan substantif fundamental. Tentu saya radikal di sini radikal yang positif ya. Halo Pak Amar, mohon maaf saya izin memotong, apakah boleh slideshow-nya ditampilkan dalam bentuk full utuh? Oh ya, kurang ini full utuh ya? Ada beberapa ya. Oke, lihat. Terima kasih. Ya. Sudah. Ya, kemudian dari sisi moral ya, dari sisi moral filosof berarti dia
kecenderungan kepada cinta, walaupun memang sudah tidak dibahas lagi dalam filsafat tentang cinta. Itu dalam tradisi keilmuan keislaman, cinta lebih diwakilkan kepada tasawuf, ya. Kemudian fanatisme, ya, pada kebenaran, kemudian substantif dan fundamental, kemudian sifatnya universal. Para filosof bagaimana berusaha untuk menyimpulkan konklusinya secara universal, lalu holistik, ya, mencakup banyak aspek, kemudian akomodatif, karena itu juga responsibel. Secara teknikal ini yang saya kira perlu dijadikan acuan dan dilatih para peserta yang ingin meneliti filsafat Islam. Pertama, dialektik dan kritik, dan suatu hal yang saya kira perlu suara yang dengan karakter dialogis, variatif, kreatif, dan spiral konjungtif. Sehingga berikutnya ini yaitu karakter lingual yang tertuang dalam terjemahan buku ini, sehingga membentuk bahasa selingkuh. Nah, saya kira ada satu hal yang perlu dilanjutkan lebih dalam lagi terkait dengan kekontemporaran ini. Apakah hal-hal tadi itu masih bertahan atau tidak? Menurut penulis buku ini, yang terjemahan buku ini, yaitu Kitab Filsafat, Muhammad Taqi Misbahwayati percaya bahwa filsafat Islam punya keunikan dalam sejarahnya, di mana mereka masih mempertahankan benang merah dalam dinamika perkembangannya, yaitu hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya. Walaupun belum tentu beliau sepakat, tapi sejauh pengamatan saya, hal-hal tadi itu masih terjaga dalam filsafat Islam, orientasi ke metafisis, orientasi ontologis, orientasi teologis, dan lain sebagainya, saya kira masih tetap bertahan. Macam aliran dan mazhab yang berkembang di dalam keluarga filosof Muslim. Nah, sejauh kerangka dasar, ini saya ambil dari praktek saya mengadaptasikan filsafat Islam ke berbagai kalangan dengan pendekatan filsafat Islam. Ada beberapa makna, ya, filsafat. Tapi ditanya salah, ya. Ya benar. Dan kedua, ya, anjing. Yang ketiga, bodoh, ya, tidak tahu. Yang keempat, ingin tahu, ya, karena bodoh tentu saja dia ingin tahu, ya, penasaran. Yang kelima, berpikir radikal, dan umumnya ini yang di Indonesia, ya, kita jarang sekali mendefinisikan filsafat dengan cinta, jarang sekali mendefinisikan filsafat dengan anjing, jarang kali juga mendefinisikan filsafat dengan bodoh, ya. Seolah-olah masuk ke filsafat itu supaya kita tahu, padahal sebetulnya masuk filsafat itu supaya menyadari bahwa kita tidak tahu, sehingga terus kehausan, ya, dengan mencari tahu dan ingin tahu. Yang keenam yaitu theosis, tasyabuh bil ilah, ya, menjadi Tuhan, becoming God. Yang keenam, yang ketujuh, kekuasaan. Ini dari Platon yang masih tetap bertahan dalam tradisi Islam. Yang kedelapan terakhir yaitu metafisika. Nah, inilah filsafat. Buku ini kalau ditanya kira-kira filsafat ini yang dimaksudkan yang mana ini? Yaitu yang terakhir ini. Jadi karena itu pula metafisika, karena itu pula filsafat yang dikembangkan misalnya untuk anak-anak, apakah metafisika? Belum tentu metafisika, ya, tergantung. Bisa kita ambil satu dari 8 ini atau kita kombinasikan. Karena mungkin berat metafisika, maka bisa memulai saja bagaimana menumbuhkan karakter pada anak, yaitu karakter cinta, karakter anjing, karakter ingin tahu, karakter theosis. Itu saya kira sangat terbuka peluangnya. Dari sisi fungsional, karena itu filsafat dia bisa dianggap sebagai disiplin umum, yang kedua bisa dianggap sebagai metode, dan yang ketiga yaitu nilai hidup. Ini yang mungkin bisa kita temukan di karya-karya terakhir, ya, yang juga sangat populer di Indonesia. Karena itu juga buku tadi yang terkait dengan nilai hidup itu bukan berarti lantas dia filsafat dalam pengertian disiplin ilmu. Dan kita mungkin akan sulit menemukan masalah-masalah seperti as-sholatul wujud, kesejatian ada dalam buku-buku yang populer berkembang di Indonesia. Jadi saya kira banyak pilihan-pilihan di hadapan kita, karya-karya terkait dengan filsafat, tergantung kita memaknai filsafat. Karena itu pula sekali lagi apa yang ada di tangan kita ini, buku ini, sekali lagi hanya mengacu kepada fungsi filsafat sebagai disiplin ilmu. Dan karena itu pula ketika kita mengembangkan ke bawahnya, mempelajari masalah-masalah juga
akan berbeda-beda ya, mempelajari masalah, keterampilan mengamati, dan keterampilan mengelola hidup. Nah, filosofi demikian saya kira bisa kita bangun harapan kita terhadap filsafat itu supaya kita tidak kecewa ya, dan bahwa seseorang boleh saja dia tidak mempelajari filsafat sebagai disiplin ilmu. Boleh jadi ada mahasiswa dia tidak memilih untuk mendalami filsafat, entah itu di STF Bidakara ataukah di STF Isadra ataukah di Fakultas Filsafat UGM, tapi bukan berarti dia tidak bisa menjadi filosof, bahkan dia bisa menjadi lebih filosof daripada orang yang belajar di STF Isadra atau di STF Bidakara, tapi dengan pengertian, misalnya dia menerapkan nilai-nilai hidup sebagaimana yang ada dalam filsafat, dia mengelola hidupnya dengan metode dan seni kecakapan penyelidikan, sekalipun dia tidak menguasai masalah-masalah yang berkembang dalam disiplin ilmu filsafat. Nah, selanjutnya ini saya kira satu contoh yang berusaha saya terapkan kepada anak-anak ya. Selama 2 tahun belakangan ini di IPB, yang ini, kemudian berikutnya juga ini di taman di lapangan Banteng, bagaimana dengan beberapa komunitas ya, yang kita lihat buku yang ada di tangan saya tadi itu ini bukunya Raymond Carroll Popper. Mati lagi Mbak Maduna. Ya. Oke, sudah masuk lagi. Ya, ini contoh-contoh dari kegiatan kita sekaligus di Indonesia Berfilsafat untuk memilih filsafat sebagai metode dan nilai hidup, bukan sebagai disiplin ilmu ya. Kemudian ini yang paling akhir saya bekerja sama dengan beberapa komunitas. Nah, ini contoh-contoh saja rekan-rekan bagaimana lantas kita terapkan filsafat pada keindonesiaan, yaitu di mana itu di Pancasila ya. Ketika kita membahas republik misalnya, di dalamnya ada beberapa isu terkait dengan keadilan, filsafat dan kebijaksanaan, lalu philosophy king dan pendidikan, lalu kita bandingkan dengan satu dari sekian 4-5 sila yang ada, kira-kira sejauh mana relevansinya. Tepatnya di sila keempat ya, kira-kira idealisme filsafat Platon yaitu philosophy king sejauh mana berharmoni dengan sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kira-kira kesamaan dan perbedaannya. Dan kemudian diterapkan pada Economikos yang saya kira ini terlalu panjang. Sekian saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Nanti bisa dilanjutkan setelah sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih Mbak Donna.